Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aziza dengan nomor NPM 217058. Di sini saya akan menjelaskan terkait peta masalah dan juga peta konsep pada KIS 4. Yang pertama, terkait peta masalahnya, di sini saya mendapati seorang pasien yang bernama Tuan Slamet yang berusia 56 tahun. Dari hasil anamnesis ditemukan keluhan umumnya yaitu luka akibat kecelakaan, riwayat penyakit sekarangnya yaitu kondisi buruk dengan penurunan kesadaran. Lalu pasien datang ke polisi, datang ke UGD, lalu polisi datang ke UGD untuk meminta visum. Selanjutnya dari hasil primary survey didapatkan yang pertama, kontrol jalan nafas dan servikal, tidak ada stridor, jalan nafas melalui lubang hidung kiri bebas. Sedangkan lubang hidung kanan tersumbat oleh bekuan darah. Yang kedua, pernafasan dalam dan ventilasi. Tidak ada memar di dada, frekuensi pernafasan 2 kali per menit, simetris. Yang ketiga, ada sirkulasi. Ekstremitas hangat, waktu pengisian kapiler kurang dari 2, denyut nadi 120 kali per menit, tekanan darah 120 per 80 mmHg, tampak sedikit keluar darah dari mulut. Yang keempat yaitu status disability dan juga neurologis. Mata dalam keadaan terbuka terhadap rangsangan verbal, motoriknya yaitu mematuhi perintah. Verbalnya jawaban yang diberikan tidak tepat dan hasil GCS yang didapatkan yaitu sejumlah 13. Pupil mata kanan dan kiri berdiameter 3 mm, refleks cahaya, motorik tidak ada paresis. Lalu selanjutnya ada secondary survey. Yang pertama ada kepala leher. Kepala didapati hasil terdapat bengkak di wajah kanan, laserasi pada pipi kanan, bibir atas dan bawah tanpa adanya pendarahan. Dengan ukuran laserasi 1-5 kali cm. Tepi luka tidak teratur dan memiliki dasar jaringan subkutis. Terdapat luka ekskoriasi di pipi kanan dan mandibula. Terdapat hematoma di daerah temporal kanan. Yang kedua ada mata. Mata didapati hasil yaitu odema kelopak mata bawah, bola mata dapat bergerak bebas ke segala arah, penglihatan sulit diperiksa, pupil bulat dan juga responsif terhadap cahaya. Yang ketiga ada hidung dengan hasil tidak ada deformitas pada tulang hidung, ada beberapa gumpalan darah di dalam lubang hidung. Selanjutnya ada mulut dengan edema rahang kanan, laserasi bibir atas, kehilangan gigi incisivus centralis rahang atas kanan, incisivus lateral dan caninus rahang bawah kiri tanpa adanya pendarahan aktif. Terdapat diskontinuitas tulang dan maloklusi pada penutupan rahang. Yang kedua ada ekstremitas. Didapati hasil di daerah bahu kanan, Anda bisa melihat adanya pembengkakan dan juga deformitas. Hilangnya kontur deltoid, lengan dalam keadaan abduksi dan rotasi internal, tidak ada luka. Sedangkan pada palpasi didapati nyeri tekan positif, krepitasinya negatif, sedangkan spasme ototnya yaitu positif. Pulsasi distal arteri radial dan ulnaris normal, begitu juga sensibilitas pada bagian distal. Rentang gerak aktif dan pasif, range of motion atau ROM, semuanya sangat terbatas karena adanya rasa nyeri dan deformitas pada bahu. Dari hasil pemeriksaan fisik sehingga dapat didapati different diagnosanya. Yang pertama ada contusio cerebri, yang kedua ada fraktur zygomaticomaxillary kanan, yang ketiga ada fraktur parasimfisial mandibula kiri, yang keempat ada fraktur temporal linear kanan, yang kelima ada laserasi wajah multiple, yang keenam ada hematoma epidural pada temporal kanan, dan yang terakhir ada dislokasi ke anterior sendi bahu kanan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium. Darah lengkap hemoglobinnya yaitu 12 gram per dl, leukositnya 18.000 mm3, trombositnya 280.000 mm3. Sedangkan bleeding time-nya, clotting time 6. Foto school water cervical didapatkan fraktur zygomaticomaxillary kanan, fraktur mandibula parasimfisial kiri dan juga fraktur temporal linear kanan. Foto shoulder dextra didapatkan pembengkakan jaringan lunak, yang kedua dislokasi anterior caput humerus dari fossa glenadalis, dan yang terakhir tidak ada diskontinuitas tulang. Hasil CT scan didapatkan epidural hematoma pada daerah temporopariental kanan.
Sehingga dari hasil pemeriksaan laboratorium dapat ditegakkan diagnosis kerjanya, yaitu fraktur zigomaticomaxillary kanan, fraktur mandibula parasimfisial kiri, dan juga fraktur temporal linear kanan. Yang kedua ada dislokasi anterior caput humerus dari fossa glenoidalis. Sedangkan yang terakhir yaitu epidural hematoma pada daerah temporoparietal kanan. Setelah ditemukan diagnosis kerjanya, maka dapat ditegakkan penata laksanaannya. Yang pertama ada farmakologi, non-farmakologi, dan juga edukasi. Untuk farmakologinya, yang pertama ada analgesik, anti-inflamatori, dan juga antibiotik drugs. Untuk non-farmakologinya, yaitu diberikan infus phenylene untuk resusitasi cairan, menjalani debridement, penutupan luka, sekaligus reposisi sendi bahunya, rehabilitasi dengan fisioterapi. Sedangkan untuk edukasinya sendiri yaitu melakukan penanganan segera ketika terjadi fraktur, menjalani proses rehabilitasi untuk mengurangi edema, memperlancar sirkulasi, mencegah kelekatan jaringan lunak, membantu penyembuhan tulang, serta memelihara gerak sendi dan melatih kekuatan otot. Untuk prognosisnya sendiri yaitu dubia et bonum. Epilognya yaitu Tuan selamat kemudian setuju untuk menjalani debridement, penutupan luka, sekaligus reposisi sendi bahunya. 7 hari setelah operasi, dia keluar dari rumah sakit dalam kondisi baik, sehingga dokter memberikan hasil laporan pemeriksaan ke bagian kepolisian. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peta konsep. Yang pertama terkait anatomi tengkorak, terdiri dari tulang frontal atau tulang dahi, tulang parietal atau tulang ubun-ubun, tulang temporal atau tulang pelipis, tulang oksipital atau tulang kepala belakang, tulang sphenoid atau tulang baji, tulang ethmoid atau tulang tapis, dan juga selain itu pada kepala juga terdapat tulang pada wajah yang terdiri dari tulang ethmoid atau tulang tapis, tulang lakrimal, tulang nasal, kongka nasal inferior, tulang vomer, tulang maksila, dan juga tulang mandibula. Kemudian kepala terdiri dari durameter arachnoid, mater piameter yang dimana merupakan selaput pembungkus otak. Kemudian terdapat beberapa ruang, yaitu ruang epidural, ruang subdural, ruang suprakonoid, kemudian terdapat trauma. Sedangkan untuk trauma sendiri disebabkan oleh cedera kepala, dislokasi bahu. Untuk dislokasi bahu sendiri, dislokasi bahu merupakan kondisi saat bonggol tulang lengan bagian atas terlepas dari sendi bahu dan yang dapat digerakkan ke berbagai arah. Dislokasi bahu berbeda dengan fraktur dan dapat mengalami gejala klinis berupa lengkung bahu hilang, kontur bahu hilang, sendi bahu tidak dapat digerakkan, dan dapat menyebabkan beberapa struktur terganggu di area bahu yang mengalami dislokasi berupa aksilaris, musculus deltoid, dan juga venus cephalica, acromion, articulation humeri. Kembali lagi menuju cedera kepala, terdapat morfologi berupa fraktur kranium, perdarahan epidural, perdarahan subdural, perdarahan intracerebra, comotio cerebri, fraktur basis krani, dan juga menyebabkan lesi intrakranial. Kemudian terdapat juga mekanisme dari cedera kepala, yaitu yang pertama cedera kepala tumpul, di mana biasanya disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor, jatuh ataupun terkena pukulan benda tumpul. Yang kedua, ada cedera kepala tembus, biasanya disebabkan oleh luka tusukan atau luka tembak. Penilaian berat dan derajat keparahan cedera kepala dapat dilakukan dengan pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale, yang diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada cedera kepala ringan dengan GCS lebih dari 13, dapat diartikan tidak terdapat kelainan berdasarkan CT scan otak, tidak memerlukan tindakan operasi, dan juga lama dirawat rumah sakit kurang dari 48 jam. Yang kedua ada cedera kepala sedang dengan GCS 9-13, tidak ditemukan kelainan pada scan otak, memerlukan tindakan operasi untuk lesi intrakranial, dirawat di rumah sakit setidaknya yaitu 48 jam. Yang ketiga, ada cedera kepala berat bila dalam waktu lebih dari 48 jam setelah trauma, skor GCS-nya yaitu kurang dari 13. Terdapat cedera kepala yaitu concussion, intrakranial hematoma, fraktur tengkorak, perdarahan suprakranoid. Kemudian penata laksanaan dari cedera kepala dibagi menjadi 3. Yang pertama primary survey yang terdiri dari kontrol jalan nafas, pernafasan, ventilasi, dan juga status disability.
Pemeriksaan fisiknya berupa kepala, mata, hidung, mulut, leher, dada, abdomen, dan juga ekstremitas kelamin. Setelah itu dilakukannya pemeriksaan penunjang berupa CT scan, X-ray, radiografi. Selain itu mengalami cedera kepala, pasien juga mengalami fraktur wajah dan terdapat 3 klasifikasi pada fraktur wajah. Yaitu yang pertama ada fraktur level 1, fraktur level 2, dan juga 3, dan juga terdapat fraktur alveolar. Luka sendiri dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu ada luka terbuka, tertutup seperti hematom dan juga kontusio, luka akut yang terjadi kurang dari 5 hari dengan diikuti proses hemostasis dan juga inflamasi. Luka kronis merupakan luka yang berlangsung lama atau sering timbul kembali atau rekuren, di mana terjadi gangguan pada proses penyembuhan yang biasanya disebabkan oleh masalah multifaktor dari penderita. Penyembuhan luka dapat terjadi secara normal. Luka normal melalui 3 fase, berupa fase inflamasi, fase proliferasi, fase remodeling, sedangkan untuk luka abnormal terjadi karena timbulnya skar atau keloid. Prinsip dari luka yaitu luka tertutup berupa primary, secondary, dan juga tertiary. Kemudian terdapat manajemen luka. Manajemen trauma pada wajah. Laporan pemeriksaan fisiknya yang berupa investigasi hukum mediko terdiri dari KUHP yang berisi penyidik adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang UUD untuk melakukan penyelidikan guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Menurut cara yang diatur dalam UU dan tugas dokter di sini berupa menulis rekam medis yang jelas, lengkap namun ringkas. Tujuan rekam medis sendiri untuk menjelaskan kepada pasien, kepada pengacara, laporan harus memuat hasil dari pemeriksaan fisik. Laporan harus berisi interpretasi dokter tentang hasil jika mungkin penyebab luka kematian disebabkan oleh benda tumpul, tajam, senjata api maupun peledak. Laporan harus memuat identitas polisi yang menandatangani surat permintaan resmi dan laporan tersebut dibuat dengan sumpah. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan terkait peta konsep dan juga peta masalah pada kasus case 5 yaitu fraktur maxillary. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.